Bacaan pertama. Di sini dikatakan bahwa Allah menganggap manusia seorang diri saja tidak baik. Maka Allah menciptakan seorang penolong baginya. Tidak baik di sini bukan berarti buruk, bukan berarti jahat. Sudah baik, tapi lebih baik lagi jika diberikan seorang penolong. Sebab manusia itu manusia darah daging, penuh dengan kelemahan. Kita semua tidak akan bisa beribadah dengan baik jika para suster tidak menolong kita. Memimpin nyanyi, melatih misdinar, dan juga membagi komuni. Ada banyak hal yang dilakukan oleh suster. Dan kita mungkin tidak akan bisa melakukan pelayanan dengan baik jika tidak ada umat yang juga membantu kita. Mengantar orang ke tempat duduk yang baik, lalu juga mengisi tempat yang kosong, membantu mengedarkan kolektor dan sebagainya. Karena kita memerlukan penolong, itu dalam hal fisik. Dan lebih-lebih lagi, jiwa kita perlu ditolong. Karena kita gampang sekali jatuh dalam kesalahan. Jadi baik, tapi lebih baik lagi jika diberikan seorang penolong. Di sini mengajar kepada kita juga bahwa Allah tidak menghendaki manusia hidup seorang diri saja. Allah mau manusia hidup berkelompok, mempunyai pasangan, mempunyai sahabat, mempunyai keluarga. Karena dengan banyak orang kita saling menolong, ada banyak yang bisa dilakukan bersama-sama dan hasilnya pasti akan lebih baik. Ini yang Allah harapkan. Orang menikah membantu Tuhan membangun keluarga baru. Prokreasi, membantu Tuhan melahirkan anak-anak. Dan anak-anak ini akan menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk melayani masyarakat nanti. Jadi ini lebih luas lagi, bukan hanya tentang rumah tangga. Kalau memang dikatakan seorang laki-laki tidak baik hanya hidup seorang diri, kalau memang itu maksudnya, mari kita lihat bagaimana implementasinya. Bagaimana orang-orang selanjutnya melakukan firman ini. Tuhan Yesus tidak menikah. Sebagian dari murid-muridnya juga tidak menikah. Apakah mereka melanggar firman ini? Apakah mereka tidak tahu ada firman ini? Mereka tahu ada firman ini. Tetapi mereka tahu bahwa firman ini tidak mengatakan bahwa seorang laki-laki atau seorang perempuan mutlak harus menikah. Tidak harus selalu menikah. Jadi jika ada orang yang merasa lebih baik dia hidup sendiri saja, dia tidak harus menikah dan tidak melanggar firman ini. Kalau dia memang tidak menikah demi satu hal yang lebih baik, demi satu hal yang tidak dimungkinkan jika orang menikah, oleh karena itu kenapa seorang imam tidak menikah? Supaya dia lebih konsentrasi, dia tidak perhatikan lagi kebutuhan hidup, karena nanti umat akan mencukupkan. Kita lihat lagi di sini, Tuhan mengambil tulang rusuk dari laki-laki itu dan membentuk seorang perempuan. Dan laki-laki ini mengatakan dengan bangga, inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku. Ia akan dinamakan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Artinya apa? Seorang perempuan adalah bagian dari seorang laki-laki. Apakah benar demikian? Ini kata kitab suci. Tapi sebenarnya menurut Tuhan, menurut tafsiran yang lebih dalam adalah kita semua ini adalah orang yang saling mengambil bagian. Jadi dalam diri saya ada Anda, dalam diri Anda ada saya. Dalam diri suami ada istrinya, dalam diri istri ada suaminya. Maksudnya apa? Supaya ketika suami bertindak, dia berpikir, apakah tindakan saya ini menyenangkan istri saya? Apakah jika istri saya bertindak seperti ini, dia senang? Kalau tidak senang, saya tidak bertindak seperti ini. Sebab ketika saya bertindak seperti ini, mungkin saya sendiri senang, mungkin dia tidak senang. Maka saya sebenarnya menyakiti dirinya, menyakiti bagian yang juga ada dalam diri saya. Bapak Ibu, ada banyak suami istri yang setelah lama menikah merasa tidak berjodoh, lalu tinggal berjauhan, bermusuh-musuhan, bahkan perang-perangan, saling menjelek-jelekan. Apakah benar orang tidak berjodoh? Saya yakin dan percaya ketika orang disatukan, memutuskan untuk berjanji setia, mereka sudah disatukan. Tapi masalah kemudian terjadi itu adalah karena mereka tidak memelihara persatuan itu dengan baik. Saya dan para suster, kami sudah dipanggil menjadi murid Kristus. Tapi jika kami tidak memelihara panggilan kami dengan baik, kami tidak boleh mengatakan, Tuhan, lihat, saya tidak ada panggilan. Itu salah. Sudah dipanggil, tapi kami tidak memelihara.
Ada banyak orang sudah lupa bahwa pasangannya ini adalah orang yang menjadi bagian dari dirinya. Dia harus menyenangkannya, mencintainya, berkorban baginya. Ada banyak orang melupakan dulu orang berusaha menyenangkan pasangannya sebelum menikah. Itu karena apa? Karena orang ini adalah seseorang yang sangat dia hargai, sangat dia cintai. Dia berusaha menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan lagi sekarang? Karena saya tidak berusaha. Dulu mesra, sekarang tidak mesra lagi. Kenapa? Mungkin karena hormon-hormon tertentu sudah berkurang. Itu boleh menjadi satu alasan. Tapi ada hal yang lain. Kita mempunyai akal budi. Meskipun hormon sudah berkurang, tetap harus berusaha. Bagaimana saya menyenangkan dia, bukan? Ada percakapan yang bagus tentang sebelum menikah dan sesudah menikah. Coba perhatikan ini. Sebelum menikah, prianya berkata, akhirnya sampai juga saat seperti ini. Sudah lama saya menunggunya. Ini maksudnya dia boleh pacaran. Lalu wanita berkata, apakah kamu mau supaya saya pergi saja? Jadi kalau sudah pacaran, sudah malam, wanitanya bilang saya mau pulang misalnya ya. Tapi dimarahi orang tua. No? Nah prianya akan menjawab, oh tidak, jangan pernah berpikir seperti itu. Lalu wanita bertanya, apakah kamu mencintaiku? Pria menjawab, tentu saja, selalu dan akan selalu. Bagus kan? Jawabannya bagus, karena sebelum menikah. Wanita bertanya, pernahkah kamu menipuku? Pria menjawab, tidak mungkin. Mengapa engkau bertanya seperti itu? Wanita bertanya, maukah kamu menciumku? Pria menjawab, tentulah, setiap ada kesempatan saya mau. Wanita bertanya, apakah kamu akan memukulku? Pria menjawab, enggaklah. Kamu sudah gila ya berpikir seperti itu. Wanita berkata, dapatkah aku mempercayaimu? Pria menjawab, ya. Wanita menjawab, sayangku. Itu sebelum menikah. Sesudah menikah, dibalik dari bawah ke atas kalimatnya. Kita lihat. Wanita berkata, sayangku. Pria menjawab, ya. Wanita berkata, dapatkah aku mempercayaimu? Pria menjawab, enggaklah, kamu sudah gila ya. Wanita berkata, apakah kamu akan memukulku? Pria menjawab, tentulah, setiap ada kesempatan. Kacau sekali ya. Wanita berkata, maukah kamu menciumku? Pria menjawab, tidak mungkin. Mengapa bertanya seperti itu? Ada orang sudah lama tidak mencium pasangannya ya. Sebenarnya saya kepingin loh nanti dalam misa minta suami istrinya ya ciumlah pasanganmu, tapi kayaknya agak vulgar sedikit ya, janganlah. Lakukan di rumah saja. Soalnya ada pengaruhnya. Kalian lihat seperti itu pulang ada pasangan. Saya pulang poster. Masa jeruk makan jeruk? Wanita bertanya, pernahkah kamu menipuku? Pria menjawab, tentu saja, selalu dan akan selalu. Saya bukan provokasi loh ibu-ibu. Ini cuma cerita. Wanita bertanya, apakah kamu mencintaiku? Pria menjawab, tidak, jangan pernah berpikir seperti itu. Wanita berkata, apakah kamu mau supaya saya pergi saja? Karena sudah genting ini, dia mau pergi. Pria menjawab, akhirnya kamu tahu juga saat yang tepat ini. Ada sepasang suami istri, sudah kakek nenek, sudah tua. Kakeknya sudah 90 tahun. Neneknya kira-kira segitulah. Malam hari waktu tidur, tidurnya berjauh-jauhan. Karena sudah tua kan, ngapain tidur dekat-dekat. Ada banyak ibu-ibu katakan, Romo, kalau malam saya tidur sama suami saya tidak mau dekat-dekat dia. Kenapa? Romo, dia kentut melulu. Dengkurnya keras. Belum lagi tengah malam ditendang saya, jatuh bawah ranjang. Jadi mau tidur jauh-jauh saja. Sudah jauh, yang satu hadap tembok sebelah situ, yang satu hadap tembok sebelah sini. Jadi berjauh-jauhan saling membelakangi. Neneknya merasa nih kakek ini sudah tidak mesra lagi. Mungkin dia punya simpanan. 90 apa yang mau disimpan ya kan? Nah, biasa nenek-nenek suka berfantasi. Kakek-kakek sama saja suka berfantasi. Lalu dia mulai merayu kakeknya. Mas, dulu ya, waktu kita baru menikah, sebelum tidur, kau suka membelai-belai tanganku. Oh, suaminya dengar gitu, yalah, terpaksa dia belai dengan jarak jauh, dia belai-belai tangan istrinya.
Kenapa? Kalau tidak belai, dia bisa ngomel sampai pagi. Dua-duanya tidak tidur. Lebih baik belai sebentar, dia tidur. Pernah satu kali, pagi-pagi bapak-bapak datang pada saya. Romo, saya mau curhat. Kenapa Pak? Istri saya ada masalah. Apa Pak? Masa pagi-pagi dia bertanya pada saya, Pak, apakah Bapak masih mencintai saya? Aneh kan? Kami sudah 30 tahun menikah, masa tanya seperti itu? Terus Bapak jawab apa? Saya jawabnya, oh ibu ini ada-ada saja, tidak malu apa sama anak-anak? Masih tanya-tanya seperti ini, kan kita udah tua. Oh salah Pak jawabnya Pak. Yang benar begini Pak. Tentu dong. Ibu wanita tercantik bagiku, terindah, belahan jiwaku. Yang lain kambing. Jadi cuma yang ini orang, yang lain kambing. Dan saya dengar dia pulang, dia praktekkan itu. Mereka mesra luar biasa sekarang. Jadi tidak usah takut, tidak usah malu mengatakan Anda masih mencintai. Meskipun tidak mesra seperti dulu. Tapi kalau diminta belai tangan ya sudah, belailah. Ya. Meskipun tidak banyak rasa lagi, tapi ya sudah belai. Dia butuhkan itu kok. Baik, sekarang tengah malam neneknya bunyi lagi. Ini luar biasa nih, tengah malam bunyi lagi. Mas, dulu ya, waktu kita baru menikah, waktu aku masih cantik-cantiknya, sebelum tidur kau suka membelai-belai rambutku. Ya, terpaksa kakek belai rambutnya. Dulu membelai rambut nenek ini seperti membelai sutra. Halus, tebal, wah enak sekali. Sekarang seperti memegang kertas amplas nomor 20. Oh itu sampai lecet tangan, nomor 20 ya. Tapi tidak apa-apa, udah dibelai gini. Nenek tidur, sudah tenang. Oh dia tetap mencintai saya. Hanya sederhana kan? Menjelang pagi, nenek bunyi lagi. Ini nenek luar biasa nih, nenek pantang mundur. Semangatnya sangat luar biasa. Lagu jadi panjang. Sebab itu namanya improvisasi. Kalau sama terus bosan lagi. Dulu ya, waktu kita baru menikah, sebelum tidur, Mas suka gigit-gigit leherku. Dracula kali. Karena disuruh menggigit, kakeknya langsung berdiri. Tuh, nenek kaget. Bapak, marah ya? Kau tidak mau ya? Sudah tidur. Dia panik, padahal dia yang bikin gara-gara. Kakeknya bilang, Bu, saya tidak marah. Saya cuma mau ambil gigi palsuku, tahu? Jadi sebelum tidur dia taruh gigi palsu di pinggir ranjang. Masa pakai gigi palsu? Nanti ketelen mati lagi ya kan? Dia lepaskan gigi palsu. Sekarang disuruh menggigit. Ya ambil gigi, pasang dulu dong. Baru dia gigit-gigit istrinya sedikit. Istrinya puas. Saya masih dicintai. Tapi tidak masalah. Ini adalah cara-cara menghadirkan kemesraan lagi. Kemesraan sebagaimana dulu mereka pernah merasakannya. Tidak ada masalah kok. Saya senang sekali melihat jika ada opa dan oma kemana-mana bergandeng tangan. Saya juga selalu berpikir, apakah apa yang saya layani menyenangkan bagi umat? Maka saya perlu masukan-masukan dari Anda. Kritikan atau juga pujian juga tidak masalah. Ini bagi saya adalah masukan. Dan kalau Anda sudah memberikan masukan kepada saya, dan saya tetap tidak berusaha menyenangkan Anda, maka saya menjadi orang tidak berguna. Oleh karena itu Bapak Ibu, bolehlah sekali-kali kita minta masukan dari pasangan kita, dari anak kita, dari orang tua kita. Apakah saya sudah menyenangkan kalian? Kalau belum, saya berusaha bagaimana cara menyenangkan. Tapi tentu dengan hal yang wajar. Jangan anak-anak, jangan ambil kesempatan habis ini. Mama, kalau mama mau menyenangkan saya mah, HP baru mah, PS3 mah, PS5 kalian mah, misalnya. Itu sih bukan menyenangkan, itu murah duit orang tua. Kau senang orang tuamu bangkrut, ya kan? Jangan seperti itu. Menyenangkan dalam hal yang wajar, terutama menyenangkan jiwanya. Sekarang kita lihat bacaan kedua. Bacaan kedua di sini diceritakan bahwa Yesus dalam waktu singkat direndahkan lebih rendah dari malaikat. Maksudnya apa? Dia menjadi manusia. Artinya dia menjadi manusia yang merasakan penderitaan manusia. Dia tahu menderita. Dia tidak seperti malaikat. Malaikat tidak menderita. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh memahami kita.
Tetapi setelah itu, dia ditinggikan lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari segala ciptaan. Kadang-kadang kita merasa direndahkan. Ketika kita dihina orang, difitnah orang, kita dipersulit orang, kita merasa direndahkan. Hanya manusia yang bisa merasakan direndahkan. Tetapi kalau kita mempunyai sifat Allah, kita mempunyai sifat sabar seperti Allah, sifat mengampuni seperti Allah, sikap berinovasi seperti Allah, sifat mencipta seperti Allah, maka hinaan apapun juga kepada kita, ini tinggal lewat saja, sebab kita bisa mengatasinya. Oleh karena itu, jangan takut kepada penderitaan atau hinaan, tetapi mari kita mohon supaya kita semakin mempunyai sifat Allah untuk mengatasi itu. Karena Yesus sudah membuktikan dengan sifat Allah, ia mengatasi segala penderitaan dan ia menjadi mulia. Dan sini dikatakan bahwa Yesus belajar menjadi mulia lewat ketaatannya. Jadi kalau kita berusaha untuk taat kepada kehendak Tuhan, meskipun sulit, kita akan mengalami kemuliaan. Sekarang kita lihat bacaan Injil. Ada orang-orang bertanya pada Yesus, boleh tidak suami istri bercerai? Kalau tidak boleh, mengapa dulu Musa mengizinkan orang menulis surat cerai? Musa tidak mengizinkan orang bercerai, tapi menulis surat cerai. Kenapa demikian? Yesus katakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jika ada orang yang sudah menikah, mereka berusaha bercerai, meskipun mereka mendapatkan surat resmi dari pengadilan dan sebagainya, surat itu mungkin diakui oleh masyarakat. Bagi orang Katolik, sekali orang menikah, dia tetap menikah. Hanya kematian yang bisa menceraikan. Secara hukum negara, surat itu sah. Tetapi secara iman kita, sebenarnya orang tidak pernah boleh diceraikan. Tapi Romo, bagaimana tidak bercerai? Dia jahat pada saya, dia selalu menipu saya. Kalau Anda merasa terancam hidup Anda hidup bersama dengan orang itu, Anda bisa tinggal terpisah, tapi tidak bercerai. Karena seringkali kata cerai ini lalu memberi kesempatan kepada orang, karena sudah bercerai maka saya boleh menikah lagi. Lihat apa kata Yesus. Jika ada seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia menikah lagi dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Sebaliknya juga demikian. Tapi jika orang tinggal terpisah, dia tidak menikah lagi dengan orang lain karena pasangannya masih hidup, maka orang ini tetap adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Dia tetap boleh menerima komuni. Tapi jika dia sudah tinggal terpisah lalu dia menikah lagi dengan orang lain, hidupnya tidak lagi kudus, maka dia tidak boleh menerima komuni. Kadang-kadang ada orang berkata pada saya, Romo, itu ada umat yang sudah bercerai dan menikah lagi, diterima komuni, Romo, bagaimana itu? Saya katakan, dia ada di paroki mana? Tolong laporkan ke Romo parokinya. Itu tugas Romo paroki untuk mengingatkan kepada dia bahwa dia tidak boleh menerima komuni. Sebab dia tidak hidup bersama dengan istrinya. Dihidup dengan orang lain. Atau dihidup dengan suami yang lain. Ingatkan. Kalau Romo paroki tidak ingatkan, beranikah Anda ingatkan kepada dia? Kalau berani Anda ingatkan. Kalau dia tidak mau mendengar, salahnya sendiri. Kita tidak bersalah. Tapi kita sudah benar karena kita sudah mencoba mengingatkan kepadanya. Jadi jangan salah, orang Katolik sering berpikir bahwa kalau sudah tinggal terpisah, kita tidak boleh terima komuni lagi. Oh, jangan. Kalau Anda tinggal terpisah dan Anda tidak menikah lagi, Anda boleh terima komuni. Sebab Anda tidak melanggar hubungan pernikahan itu. Tetapi kalau Anda sudah tinggal terpisah, menikah lagi, nah ini mungkin masalah. Kecuali masalahnya sudah diselesaikan oleh pihak keuskupan. Dalam hal ini adalah tribunal. Kita mempunyai Romo Tribunal, Romo Wante, yang kita kenal dengan baik, yang juga pertama kali memulai misa di tempat ini. Romo yang sangat berjasa untuk kita. Beliau adalah Romo yang bertindak sebagai hakim untuk memproses masalah tentang tinggal terpisah ini. Kadang-kadang ada orang diizinkan untuk menikah lagi. Kenapa? Karena pernikahan sebelumnya mungkin dianggap tidak sah. Ini hanya orang-orang pintar yang bisa mengurus itu. Nah, umat mungkin tidak tahu banyak. Tidak masalah, kita tidak usah tahu yang seperti itu. Biarkan orang-orang berfungsi, orang-orang yang sudah ditugaskan oleh uskup untuk berfungsi.
Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya Tuhan tetap tidak mengizinkan perceraian. Tinggal terpisah, oke. Karena apa? Ada bahaya mengancam jiwa. Jadi apakah Gereja Katolik menghargai surat cerai yang diberikan oleh pengadilan? Gereja Katolik sebagai warga negara kita mengakui itu. Tapi sebagai orang beriman, gereja tetap tidak mengizinkan orang untuk menikah lagi sesudah itu. Karena gereja hanya menganggap itu sebagai satu perpisahan saja demi kebaikan masing-masing. Tetapi sekali lagi, gereja tetap berharap semoga kedua orang ini bisa bersatu kembali. Kita berharap itu. Apalagi jika satu pasangan sudah sakit berat. Sudahlah, ampuni dia, rawat dia baik-baik. Tentu Tuhan akan memperhitungkan jasa baik itu. Tuhan akan melihat bahwa lihat, dulu dia disakiti, sekarang dia merawat orang ini. Apakah ini bukan satu hal yang baik? Ini hal yang baik. Dan saya pikir dengan apa yang kita buat seperti ini, mungkin dosa-dosa kita di masa lampau juga sudah dihapus oleh Tuhan karena kebaikan hati kita. Semoga kita senantiasa menghargai apa yang sudah Tuhan satukan, dan kita menyadari bahwa kebaikan yang kita nikmati seharusnya juga dinikmati oleh orang-orang yang Tuhan titipkan kepada kita. Yang disatukan oleh Tuhan, sama-sama, janganlah diceraikan oleh manusia. Amin.